yang sekarang sering diobrolin yang maknya gitu. Ada sebuah jenis intelektualitas, ada sebuah jenis apa yang disebut identitas ya? Sebuah jenis intelektualitas yang tidak nempel di makhluknya, kayak intelektualitas semut menata society-nya kan tidak nempel pada satu semut komandan, tapi mereka secara naluriah, karena kita tidak paham proses yang ngomongnya secara naluriah melakukan itu semua. Nah, menurutku itu intelektual dari the source of creation itu sendiri, ketika dia tidak menempel padanya ada sebuah intelektual yang lebih besar, dan itu hampir pasti bukan pada definisi kita yang terlihat seperti indera kan ini. Nah, aku biasanya memberi contoh orang naik motor, decision kapan ngegas, kecepatannya seberapa, kapan ngerem, itu kan tergantung dia belajarnya sama siapa, belajarnya seberapa lama. Bapaknya pembalap sama bapaknya nggak pernah punya motor kan sangat berbeda di keputusan kapan ngegas, kapan ngerem. Itu keputusan itu intelektual sebutannya. Tapi kemudian ada identitasnya juga di situ. Dia mau ngebut, ada personalitasnya. Dia mau ngegas, ngerem seperti apa, mau kecepatannya seberapa, kan tergantung motornya juga. Ada game mau kalau motornya Vespa, kamu mau keputusanmu ngebut seberapa, ya ada limitasi di situ. Tapi kamu mau motornya seperti apa, mau kendaraannya seperti apa, kan ikut peraturan undang-undang di mana lampu merah berhenti untuk keselamatan semua orang. Ketika ada intelektualitas yang lebih tinggi yang namanya undang-undang, penataan semuanya jadi global, jadi terlihat tanpa pelakunya menyadari. Pokoknya kebiasaannya gitu, habitnya jadi kelihatan gitu. Pokoknya lampu merah berhenti. Coba tanyain berapa yang ngerti undang-undang nomor berapa melanggar lampu merah itu. Agak nusanya kelingan. Taunya ada rule seperti itu. Itu kan source of creation, source intelektual yang lebih tinggi yang menata, tidak terletak pada para pelakunya, tapi lebih tinggi di atasnya. Dan menurutku itu berlaku pada alam semesta, jagat. Kaitannya dengan terbentuknya identitas manusia tadi itu seperti apa? Identitas gini, proses evolusi misalnya, itu turunan dari itu semua. Proses evolusi kan intelektualnya menghasilkan begini banyak makhluk, pohon segini banyak, varian-varian anjing, kucing, dan manusia kulitnya segini banyak. Terus rule-nya sederhana, mati hidup. Siapa yang paling bisa adaptasi terhadap keadaan, hidupnya lebih lama, anaknya lebih banyak. Hanya rule yang sangat sederhana seperti itu. Rule-rule seperti itu kemudian punya turunan ke society. Kenapa society punya tendensi tertentu? Karena perilaku yang seperti itu membuat dia bisa bertahan lebih lama dari society seperti itu. Sehingga karakteristiknya terbentuk seperti itu. Identitasnya otomatis ngikutin yang menurut bapaknya terbaik, menurut orang tuanya terbaik, akan dibentuk seperti itu. Walaupun seringkali pengetahuan yang bapak ajarkan kepada anaknya tidak berlaku untuk dia sendiri. itu sering banget terjadi di tempat kita, ya di manusia. Makanya perlunya dia aku menerima identitas karena perlu untuk nyeberangi selat. SD kan nggak punya identitas, jurwet tuh. Kamu nggak tahu siapa dirimu, siapa bapakmu, agamamu, mau ditakoni segala macam tuh nggak bisa jawab. Masalahnya kan kemudian percaya bahwa itu fix, identitas itu seperti itu fix, nggak bisa berubah. Kemudian melewati pertumbuhan bahwa itu yang tak serap tok, karena makananku seperti itu sehingga aku punya keputusan seperti itu. Maka lahirlah kesadaran. Kesadaran kan sederhana, menghilangkan yang tidak disadari, maka tumbuh kesadaran. Ketika dia menyadari semua akar dari identitasnya, perilakunya, maupun akarnya dari sini semua, kemudian dia punya keputusan pasti bahwa kapan dia memakai identitas, kapan tidak, bahayanya kuat terhadap identitasnya sendiri seperti apa, positifnya gimana, negatifnya gimana, itu jadi topeng, bukan jadi beban. Kemudian dia mundur lagi itu, berdasarkan memori nih, dulu pernah diajari gini sehingga aku percaya ini.
Bukan berarti terus kemudian dihilangkan kepercayaan terhadap identitasnya, tapi dia punya pandangan yang lebih objektif terhadap semua proses itu. Tapi ketika dia sudah di belakang, dia bisa, oh aku punya memori gini karena proses begini, dia mundur lagi ke belakang, udah lepas tuh dari limitasi wadahnya. Dia tidak bisa mengasumsi, dia tidak bisa menggait identitas apapun kecuali identitas kreasi. Karena di belakang itu semua yang ada cuma kreator.